Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat, apa kabar? Saya Ilham Dianta kembali menemani Anda. Kali ini jam 15 sampai 16 kita masuk di ruang psikologi ya. Program talkshow yang membahas tentang beragam hal yang berkaitan dengan kejiwaan kita, ya kan? Hari ini hari Sabtu 25 September 2021. Tema yang nanti kita akan bahas adalah tentang ketika mertua lebih menguasai keluarga. Nah, pernah merasa demikian nggak ya? Kalau mungkin ada di antara Anda yang saat ini punya mertua yang sepertinya lebih dominan deh ya, mengurus apapun gitu. Biasanya solusinya, aduh kita punya rumah sendiri deh gitu kan. Banyak sih sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan coba gali lebih lanjut bersama dengan Ibu Dr. Dewi Retno Suminar MSI ya, psikolog dosen psikologi UNER yang nanti akan mengupas tentang tema ini, yakni ketika mertua lebih menguasai keluarga. Tema yang familiar sekali ya dengan kehidupan keluarga, bahkan tema-tema ini pernah dijadikan sebuah cerita-cerita di perfilman nasional ya. Baik, dan sahabat, untuk program ini seperti biasanya juga disiarkan secara serentak di 4 LPPL, Radio Jatim, yakni Mahardika Bondowoso, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Dewi. Selamat sore, ini dengan Mas Ilham ya? Iya betul, terima kasih Bu Dewi. Ini jam-jam istirahat ya, tapi Bu Dewi salam kenal juga Bu Dewi. Oke, jam-jam istirahat, tapi Ibu Dewi masih menyempatkan untuk menemani kita semuanya nih ya. Dan temanya luar biasa nih ya, ketika mertua lebih menguasai keluarga. Ibu Dewi ini pasti jadi mertua juga kan? Nge-freeze ya. Oke, baik. Iya, sahabat, untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya, tema yang kita bahas adalah tentang ketika mertua lebih menguasai keluarga ya. Dan sore ini kita sebenarnya sudah tersambung dengan Ibu Dewi. Ini tiba-tiba kenapa sampai nge-freeze begini ya? Oke deh. Saya informasikan juga untuk Anda bahwa program ini ya, selain bisa Anda simak melalui beberapa saluran ya, channel seperti media sosial seperti Instagram @suara_sidoarjo, kemudian Twitter @suara_sidoarjo, FB atau Facebook ini juga bisa Anda simak ya, LPPL Suara Sidoarjo. Kemudian bisa juga Anda mengikutinya melalui YouTube Live dan YouTube channel. Untuk YouTube Live-nya ini Suara Sidoarjo Live, kalau YouTube channelnya di Suara Sidoarjo Channel. Kemudian Anda bisa juga menyimak program ini dengan cara membuka aplikasi Suara Sidoarjo di Android atau smartphone Anda. Anda buka Play Store, kemudian cari Suara Sidoarjo dan langsung aja di-install gitu ya. Nah, Anda kalau sudah terinstall, ini bisa langsung mengikuti beragam program ya yang ada di Suara Sidoarjo. Baik, sambil kita menghubungi kembali Ibu Dewi, kita simak dulu beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat. Yang ini meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker,
menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS 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 Air hidup yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Baik sahabat, kita kembali di ruang psikologi ya di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dewi. Halo. Waalaikumsalam. Aduh Mas, itu provider yang satunya tadi kan drop. Terus yang satunya ini sudah ganti. Oke. Saya nggak mau nyebut. Aku pusing juga. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dewi. Iya. Oke. Ini loh Bu Dewi, kita kan tentang ini nih, ketika mertua lebih menguasai keluarga ya. Ini sebenarnya dari dulu ya kan ada kejadian-kejadian yang bisa dikatakan sering melanda keluarga baru nih ya biasanya gitu. Yang kita tanyakan ini sebenarnya kalau kata menguasai keluarga itu sebenarnya baik atau buruk sih gitu loh. Mertua menguasai keluarga. Nah, ini dampaknya baik atau buruk? Karena begini, kadang-kadang ada keluarga yang masih belum siap ya secara mental atau ekonomi. Ya. Tetapi ini perlu campur tangan dari mertua begitu. Ada yang seperti itu ya kan? Tetapi ada juga yang bisa berdampak buruk karena mungkin terlalu jauh ya. Nah, seperti apa ini? Monggo silakan Bu Dewi. Jadi pada prinsipnya begini, Mas Ilham. Jadi ada satu keluarga itu kan ada dua jenis ya, ada extended family dan nuclear family gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat dulu di situnya dulu. Di dalam nuclear family itu kan pada keluarga inti. Jadi biasanya nggak ada masalah karena mereka tinggalnya sendiri ya sebagai keluarga inti, ibu, ayah, dan anak. Namun yang seringkali menjadi masalah memang, dan ini ada budaya kita gitu ya, yang sebenarnya harusnya mulai berkembang gitu ya. Itu yang disebut dengan extended family. Di extended family inilah yang kadang-kadang karena keterpaksaan mereka masih tinggal dengan orang tua ya, dengan tinggal orang tua, kemudian mereka hidup bersama dengan orang tua. Pada prinsipnya di sini yang perlu diwaspadai adalah prinsip nahkoda. Nah, saya seringkali menyebutkan dengan prinsip nahkoda. Apa itu kan maksudnya, Bu Dewi? Ya. Kalau kita maksudnya begini, Mas Ilham. Jadi kalau di dalam nahkoda itu kan berarti dia yang misalnya seorang anak tinggal di rumah mertua, maka sebenarnya nahkoda itu di rumah itu adalah mertua. Oke? Ketika mertua tinggal di rumah anak, maka yang menjadi nahkodanya itu adalah si anaknya. Nah, prinsip ini kalau dipegang betul, maka orang-orang yang di dalamnya, misalnya mertua dan anak ya, keluarga inti yang di bawahnya, itu mereka menjadi lebih paham bahwa mereka bisa menempatkan diri gitu ya. Saya harus bagaimana kalau misalnya misalnya orang tua tinggal di rumahnya anak,
maka orang tua ini harus sadar gitu. Apabila keputusan-keputusan yang menyangkut ya, itu kan suatu biduk ya, suatu nakoda, sebuah kapal rumah tangga itu, maka mereka harus bertanya kepada si anak walaupun pengalaman mereka lebih banyak. Nah, ini yang harus dibedakan. Tapi kemudian kalau misalnya si anak ini tinggal di rumah mertua, maka apapun yang terjadi, si anak ini harusnya meminta izin kepada mertuanya. Gitu. Karena numpang Izin ya. kepada mertuanya. Iya, kan ini rule-nya gitu, aturannya. Kalau itu kepegang, karena kalau nggak kayak gitu, nanti satu kapal itu jadi dua nakoda. Yang terjadi mereka merasa satu sama yang lain ingin menang. Nah, prinsip saling ingin mengenang ini akhirnya akan timbul siapa yang menguasai dan siapa yang saling menguasai gitu kan. Nah, ini yang nggak bisa. Nah, kemudian yang memang harus dipahami bagi ibu-ibu mertua gitu ya. Saya ini ibu mertua yang baik kok. Bagi ibu mertua itu harus dipahami gitu ya, bahwa menjadi ibu mertua itu adalah sebuah tahap perkembangan. Di dalam psikologi itu adalah tahap perkembangan. Kalau di dalam teori keluarga gitu ya, itu ada siklus ya, masih siklus keluarga, dimulai dari couple dengan anak, ketika pasangan itu dengan anak yang sudah mulai meninggalkan rumah gitu ya. Kemudian nah disinilah yang sebenarnya bunda-bunda ibu mertua itu harus bahagia ketika dia bisa melihat gitu ya, melihat anak dan mantunya bisa berdiri sendiri, bisa mengatasi persoalan dirinya sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya dijadikan bahan untuk ibu mertua itu bersikap gitu. Karena selama ini ibu mertua merasa bahwa aku udah paling tahu, maka aku ikut campur, mulai hal-hal yang kecil, mulai mengatur anaknya harus bagaimana, dan itu yang sebenarnya nggak boleh gitu ya. Ketika anak itu sudah melakukan tahap berikutnya, ibu-ibu harus merasa bahagia. Ini ibu yang sudah mulai memasuki tahap mau jadi nenek itu harus bahagia. Karena di sini berarti tahap perkembangan hidup dia sudah melampaui satu tahap perkembangan berikutnya, yaitu tahap perkembangan menjadi seorang nenek. Gitu kan? Ketika menjadi seorang nenek, berarti yang harus dia pahami adalah saya akan lebih bahagia melepaskan anak saya dan menantu saya bisa mengatur kehidupan mereka sendiri. Begitu. Begitu Mas Ilham. Baik, gini Bu, tadi Ibu Dewi kan mengatakan kalau misalnya anak yang ikut ke rumah mertua, ya kan, berarti nakodanya adalah mertua, ya kan. Kalau mertua ikut ke rumahnya anak, berarti nakodanya adalah anak, gitu kan. Nah, kalau misalnya nih, kalau misalnya gini Bu, kalau anak ikut ke rumah mertua nih ya, kalau misalnya apakah kita sebagai anak merasakan berpikir misalnya kebijakan ibu mertua ini saya kira kurang berpihak pada kita ya, kayak gitu kan misalnya nih ya, atau kurang fair begitu. Apakah memang kita harus mengikuti saja karena kita posisinya yang numpang tadi, atau bagaimana ya dalam hal ini kan, apakah ini bisa dikomunikasikan atau hanya berhenti karena kita menumpang di rumah mertua itu, atau bagaimana Bu kira-kira? Ya, di dalam sebuah rumah tangga itu kan ada activity, ada suatu kegiatan. Ketika itu berkaitan dengan suatu policy yang dilakukan oleh nakoda di sebuah rumah tangga, misalnya tentang makan, ya, tentang membayar apa gitu ya. Karena itu kan memang ranahnya adalah yang nakoda kapal. Nah, itu ranahnya nakoda. Kalau kita mau memberi ya memberi aja, tetapi kita tidak bisa menentukan besok makan apa. Ini yang harus dilihat rule-nya.
Nah, kalau misalnya ini untuk mengurangi konflik. Nah, ketika mereka mau mencoba untuk membeli makanan, ya terserah. Kalau Anda lebih bagus untuk keluar beli makanan, tapi kalau misalnya beli makanan di rumah, ya harus memberikan yang ada di rumah itu, gitu. Ya, tapi sebaiknya kalau misalnya soal membayar, soal ini adalah berikan aja kepada si mertua. Karena mertua yang lebih bertanggung jawab, yang bisa mengatur semuanya. Nah, hal-hal yang seperti ini. Tapi kemudian misalnya anak ini misalnya cucunya tuh harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, intervensi yang seperti inilah yang harus dikomunikasikan agar tidak terjadi suatu benturan gitu ya. Itu bisa dikomunikasikan gitu. Bisa dikomunikasikan begini. Anak misalnya satu contoh, mengkomunikasikan kepada orang tuanya. Dia bisa mengatakan, apa yang dilakukan oleh kami mendidik anak ini kami ambil dari apa yang dilakukan oleh mama dan papa, maksudnya ibu bapaknya, dan ibu bapak dari pihak laki. Jadi kami mendidik ini adalah bukan mengikuti apa yang dilakukan oleh mama dan papa atau ibu bapak mertua, tetapi saya mempunyai value. Kami berdua belajar bagaimana cara mendidik anak dari dua belah pihak. Nah, inilah yang membuat mungkin orang tua menjadi sadar bahwa dia nggak boleh ikut-ikut. Misalnya satu contoh yang sering kali terjadi konflik itu begini, Mas. Ya, dulu waktu kamu kecil, ibu mendidik kamu dengan cara, nah itu kan kadang kan dulu waktu mendidik suami kamu, ya misalnya gitu ya. Jadi kalau sekarang aku mendidik cucuku, kan kamu tahu sendiri misalnya kayak gitu. Dulu suami kamu itu, anaknya ibu itu dididik dengan bagus. Ya, sekarang kan kamu bisa merasakan bagusnya. Berarti sekarang cucu ini harus ngikutin apa yang dulu saya lakukan kan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi konflik. Nah, untuk menghindarkan itu, maka saran saya ceritakan. Ibu, saya dan Mas, misalnya dengan suami, itu adalah dua keluarga dididik dengan cara yang berbeda, dan kemudian dari masing-masing ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Maka kami berdua sudah membentuk sebuah cara mengajar disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada di sini. Jadi saya tidak akan mengikuti cara mengajarnya mama dan papa atau ibu dan bapak mertua, misalnya kayak gitu. Jadi dia tidak akan mengikuti salah satu, tapi mencoba meramu dari dua hal. Nah, ini harus disampaikan. Nah, kalau itu disampaikan, maka yang terjadi adalah Anda mempunyai suatu value yang berbeda dengan kedua belah pihak. Tidak memihak salah satunya. Gitu. Begitu, Mas Ilham. Oke, baik. Karena biasanya kan akhirnya memihak salah satu dan mereka merasa lebih bagus, kan? Jadi sebenarnya di sini tuh ada dua hal yang harus kita saling mengerti, ya kan, antara mertua dan anak. Jadi masing-masing pihak ini memang harus saling memahami dan mengerti ya Bu ya. Tapi ini memang sangat sulit diterapkan ya kan, apalagi dalam satu hidup bersama ya. Ada saja timbul masalah-masalah itu. Betul. Entah masalah uang misalnya bayar listrik ya kan, makanan selama sebulan kayak gitu-gitu ya kan. Kemudian untuk iuran-iuran apalah kayak gitu. Kadang-kadang ada anak yang sampai ini, mohon maaf nih ya, kalau beli makanan itu sembunyi-sembunyi karena uangnya udah nipis gitu. Kalau misalnya beli ini masa ibu nggak dikasih kan gitu kan, biasanya mikir gitu ya Bu Dewi ya. Iya, betul. Akhirnya karena uangnya nipis, makanya itu sembunyi-sembunyi, mertuanya nggak dikasih kayak gitu, sampai segitunya loh, iya kan. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa saling terbuka aja antara mertua dan anak ya. Tapi saya ingin tahu begini Bu, sebenarnya sejauh mana sih mertua ini ikut campur? Apakah ada hal-hal tertentu di mana mertua itu jangan nggak etis kalau ini ikut campur masalah ini. Tapi kalau masalah kayak keuangan misalnya, nggak apa-apa, dia ini karena memang masih kurang piawai dalam mengatur duit, saya makanya ikut campur, misalnya mertuanya kayak gitu ya. Atau masalah anak ya, kadang-kadang itu anak itu dapat influence dari mertua itu, ya kita
misalnya kerja gitu kan, kadang-kadang yang dititipin anak mertuanya ini memberikan pengaruh-pengaruh kita nggak tahu ya. Maksudnya gini, tidak semua mertua itu memberikan dampak yang positif. Hal yang bagus. Hal yang bagus, betul. Misalnya nih ya, diajak ke tetangga, habis itu gosip dan sebagainya, kemudian anaknya dibiarkan aja main-main kayak gitu ya Bu ya. Nah, ini sebenarnya sejauh mana mertua ini bisa ikut campur ke kehidupan rumah tangga ini? Ada hal-hal tertentu yang memang harus ikut campur atau ada batas-batasannya begitu? Ada batas-batasannya. Jadi dalam hal ini saya ingin coba menyentuh pada para mertua ya. Saya menyentuh pada para mertua. Seperti yang tadi saya sampaikan, tahap menjadi mertua itu tahap perkembangan gitu ya. Kalau misalnya para mertua ini masih terlalu ikut campur terhadap persoalan anak gitu ya, maka sebenarnya Anda gagal menjadi seorang mertua. Anda gagal masuk dalam tahap perkembangan selanjutnya. Ya kan, ini bagi para orang tua yang mau jadi mertua ya. Maka Anda menjadi orang yang gagal dalam tahap perkembangan berikutnya. Nah, oleh karena itu saran saya pada para orang tua yang mau menjadi mertua atau yang sudah Oke. Iya, Bu Dewi nge-freeze lagi ya. Baik, ya sahabat, memang komunikasi kita agak sedikit terganggu dengan jaringan ya. Mudah-mudahan ini bisa segera kita atasi dan kita masih berupaya untuk terus menghubungi Ibu Dewi. Oke, Ibu Dewi. Aduh. Ya. Halo? Ya, silakan Bu Dewi. Aduh. Langsung dilanjutkan Bu. Iya. Jadi ini, jadi kalau ketika menjadi tahap perkembangan menjadi orang mertua atau menjadi mertua sekarang, tolong Anda menyampaikan kepada anak dan menantu Anda dengan ikhlas mengatakan seperti ini. Saya dulu pernah menjadi orang tua. Kalian, misalnya kamu bisa merasakan mana yang baik dari orang tua kamu dan mana yang jelek dari orang tua kamu. Tolong ambil yang baik untuk mendidik anak kamu. Nah, ini yang sebenarnya legowonya, dan ini adalah orang yang memasuki masa mertua menjadi bagus gitu ya, menjadi benar-benar sukses untuk masuk menjadi mertua. Nah, tadi terkait dengan apa yang ditanyakan Mas Ilham gitu ya, batasannya yang mana gitu ya. Batasan itu harus dilihat gitu ya. Memang kalau area-area yang lebih personal tentang rasa, tentang bagaimana anak itu besarnya mau dididik jadi apa, itu berikan kepada mereka, pada si anak, bukan mertuanya. Mertua bisa memberikan support kalau misalnya suatu contoh, mama atau bunda itu, ini kami sedang kekurangan uang misalnya untuk membayar sesuatu, bolehkah kami pinjam? Nah, itu biasanya bisa aja orang tua membantu. Mama, ini kami ada kegiatan di luar kota dalam sekian ini. Bolehkah kami menitipkan anak kami? Itu kan satu hal yang sebenarnya komunikasinya seperti itu, saling menghargai, gitu ya. Ya, demikian juga ini si mertuanya bilang, aduh ini gimana? Mama mau pergi. Bisakah kalian tinggal di rumahnya mama atau tolong bantu ikut lihat-lihat rumahnya mama ya, karena mama mau pergi atau papa mau pergi. Ini kan bisa dikomunikasikan, ini menjadi tim. Jadi tidak ada yang tadi saling benar, saling kuasai, karena mereka menghargai saya ada di mana dan saya perannya sebagai apa. Jadi kalau misalnya anak tinggal di rumahnya mertua, ya mungkin hargailah, tetapi tetap ya pada porsinya tertentu. Mereka mempunyai kehidupan Anda mempunyai kehidupan sendiri, mama Anda dan papa Anda mempunyai kehidupan sendiri. Tapi kalau kalian mau memberikan mama papa, ya belikan sesuatu buat mama papa gitu ya. Jadi jangan kalau nggak bisa beli ya jangan dipaksa untuk membelikan sesuatu gitu ya.
semampu yang Anda bisa, misalnya seperti itu. Mm-mm. Semampu Anda mau memberi gitu. Karena Oke. orang tua itu kan memang harusnya tidak menguasai, tetapi mencoba mengcoach ya, membimbing seorang anak untuk tumbuh gitu. Ibaratnya kalau kayak tanaman ini lagi barusan mau keluar ya kayak cangkokan itu loh Mas, Mm-mm. cangkok ditanam di tanah yang baru, masih sering berinteraksi. Tapi kan ketika mereka sudah tumbuh, growing up, kemudian anaknya, keluarganya sudah bagus, ya untuk apa kita masuk ya kan? Jadi sebenarnya orang tua itu harus lebih tidak masuk ke dalam hal-hal tersebut gitu. Mm-mm. Ya, Oke. begitu. Iya, tapi Bu Dewi ya kadang-kadang dalam prakteknya nih ya, meskipun kita sebagai anak nih ya, misalnya nebeng ke rumah mertua ya, apalagi mertuanya misalnya tinggal ibunya saja, ayahnya sudah meninggal misalnya, ya kan? Kalau misalnya ada sebuah acara, misalnya acaranya si putra itu ya, mengundang banyak orang, kemudian sering datang dan sebagainya. Kadang-kadang si ibu ini biasanya juga agak ada ibu yang merasa terganggu gitu kan, ada ibu yang merasa sudah biarlah saja gitu ya, ada yang merasa bahwa oh ini rumahku dan kamu numpang, kamu ngundang-ngundang orang kok nggak bilang-bilang kayak gitu-gitu, ada yang semacam itu. Jadi permasalahan itu sering sekali muncul sebenarnya. Nah, terkait dengan ini saya ingin tahu nih ya, sebenarnya privacy seorang mertua itu sampai sebatas apa ya pada hubungan dengan anak itu. Kadang-kadang kan agak sungkan ya mau mengucapkan dan sebagainya. Dan si anak pun kadang-kadang mungkin terlalu merasa akrab dengan orang tua, akhirnya kayak semena-mena begitu ya, padahal itu bukan rumahnya gitu. Kadang-kadang itu agak lupa dengan posisinya gitu loh. Nah, ini mungkin mungkin bisa dijelaskan terkait dengan privacy ya, tentang Iya. bagaimana kita menempatkan privacy itu sendiri ketika kita hidup serumah dengan mertua, dan begitu juga dengan mertua dengan anak gitu. Iya. Itu yang tadi saya sampaikan di awal, Mas, seperti nahkoda gitu ya. Kalau kita misalnya memang tinggal di rumah mertua, kalaupun kita mengadakan pesta, ya kita harus minta izinnya ke mertua gitu ya. Mm-mm. Nah, tetapi kalau ketika mertua itu tinggal di rumah kita dan kita mengadakan pesta, maka kita menyesuaikan diri dengan anak kita gitu, di situasi anak kita gitu. Nah, ini yang sebenarnya akarnya di situ. Kenapa saya tadi mengatakan lihatlah di mana Anda tinggal, dan disitulah nakoda itu yang harus dijadikan pedoman untuk meminta izin, untuk jadi seperti kayak nakoda yang akan mengatur jalannya di Baik. dalam keluarga itu. Jadi walaupun misalnya tinggal sendiri gitu. Iya, Bu Dewi, berarti rumus ini memang harus diterapkan begitu ya? Harus ya itu ya? Oke, Iya, baik. karena itu menjadi apa ya? Mempermudah untuk kita harus bagaimana untuk bersikap, bagaimana kita berperan, bagaimana kita masuk ke ranahnya gitu kan ada di itu nakoda. Kita ada di mana dan kita bisa gitu. Oke, intinya berarti bisa menempatkan lah gitu ya Bu ya, menempatkan posisi kita, iya kan? Meskipun itu mertua kita, tapi kita harus tetap menghormati kayak gitu kan. Dengan kata lain bahwa kita nggak boleh semena-mena, meskipun begitu ya Bu ya. Baik. Betul. Nah, kalau misalnya begini Bu, mungkin ini permasalahannya terlalu sering ya, atau terlalu kita rasakan begitu dengan mertua, kemudian si anak itu memutuskan untuk berpisah ya, misalnya dengan menyewa rumah atau apa gitulah, ngontrak atau kos atau apa. Ini sebenarnya menurut Ibu Dewi langkah yang bagaimana Bu? Apakah memang tepat atau bagaimana begitu, dampaknya seperti apa nanti ketika berpisah seperti itu? Bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa ini nanti akan membuat pasangan itu semakin dewasa, katanya begitu. Iya. Iya kan? Kalau menurut Bagaimana? saya sebagai orang tua silahkan gitu, membiarkan mereka untuk berkontra atau kemudian mereka mau kos. Nah, kita bisa memberikan support apa agar mereka lebih bisa berdiri sendiri. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, ketika mereka sudah berkembang, mereka sudah berdiri sendiri, mereka bisa mengatur ke rumah tanggaan mereka sendiri,
itulah sebenarnya keberhasilan orang tua gitu ya dalam kehidupan keluarga, kan gagal sebagai orang tua gitu ya, gagal sebagai orang tua karena mereka sudah belum bisa memasuki tahap perkembangan berikutnya sebagai orang tua atau sebagai pasangan yang memiliki anak yang sudah keluar dari rumah gitu. Itu berarti dia gagal gitu. Jadi jangan bangga ketika orang tua mertua masih bisa cawe-cawe pada kehidupan anaknya gitu ya. Sebenarnya mereka bisa dianggap gagal dalam tahapan perkembangannya gitu. Tapi menurut Ibu Dewi sebenarnya untuk pasangan yang muda dalam arti mungkin masih belum siap untuk membangun rumah sendiri misalnya nih ya, ini lebih baik pisah dengan mertua atau bagaimana ya Bu? Kalau misalnya mereka sudah punya berani gitu ya, berani untuk menghadapi hidup sendiri, menghadapi misalnya untuk mereka misalnya suatu contoh, Mama aku mau keluar, aku mau kontrak sendiri boleh nggak, misalnya seperti itu. Dan mamahnya misalnya mengatakan atau mamahnya bilang kamu siap nggak tentang secara ekonomi, kami bisa gitu, tapi Mama bisa bantu nggak gitu ya untuk ini, pertama boleh dibantu tapi kamu bisa nggak untuk berdiri sendiri misalnya, nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya lebih bagus. Tetapi kalau misalnya Mama aku mau aku tinggal di sini dulu misalnya dalam waktu 3 tahun, tapi kemudian aku mau coba untuk ini mencicil rumah untuk uang mukanya, boleh nggak Ma 3 tahun ini ada tinggal di sini? Kalau itu rencananya disampaikan, kita akan merasa bahagia kan sebagai orang tua bahwa wow, anakku tidak hanya sekedar menikah aja, tetapi dia bertanggung jawab di dalam rumah tangga yang barunya. Nah ini yang sebenarnya harusnya para orang tua merasa bahagia ketika anak sudah mengambil keputusan itu, karena dia berarti orang yang sudah mulai bertanggung jawab untuk kehidupan pada keluarga kecil mereka gitu. Nah ini yang harus disupport gitu ya, sebagai orang tua harus disupport, karena ketika mereka sudah berdiri dan jejak gitu ya dengan kehidupan mereka dan kemudian mereka bisa berkembang, maka disitulah keberhasilan sebagai orang tua, sehingga mertua tidak perlu untuk ikut campur gitu ya, menguasai itu. Karena itu kalau masih menguasai, bukan berarti Anda menjadi orang yang mempunyai power terhadap keluarga kecilnya anak, tetapi justru itu menandakan kelemahan Anda dalam tahapan perkembangan Anda gagal sebagai orang tua itu. Okay. Begitu Mas. Iya, baik Bu Dewi. Waduh, semakin ini ya menyentuh ke klimaks ini sebenarnya. Tapi kita jeda dulu dengan beberapa spot iklan ya Bu ya. Nanti kita akan sambung lagi ya. Iya, baik. Sahabat Anda yang ingin mungkin udah gemes ya, ingin menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu ketika mertua lebih menguasai keluarga, ya silakan 031-896-1514 atau melalui WA kami di 0811-309-1009. Kami tunggu pertanyaan Anda setelah kita istirahat dulu sekitar 5 menit ya. Tetap bersama kami. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani.
Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, kali ini ada dua informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Muhammad Hudori bin Mustafa, dulu tinggal di Dusun Kedung Kendo, RT 14 RW 5 Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Muhammad Hudori bin Mustafa, dimohon hadir di sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ya. Pada hari Senin 27 September 2021 di Jalan Hasanuddin nomor 90 jam 8 pagi. Kemudian untuk panggilan sidang berikutnya atas nama Anto Hudori bin M. Irwanto, dulu tinggal di Dusun Wonocolo, RT 22 RW 7 Desa Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Anto Hudori bin M. Irwanto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Senin 27 September jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita kembali ke ruang psikologi ya. Di ruang psikologi bersama dengan Ibu Dr. Dewi Retno Suminar, MSI, psikolog dosen psikologi UNER.
Dan tema kita adalah tentang ketika mertua lebih menguasai keluarga. Baik, Ibu Dewi masih bersama kami, Bu? Mas, Ilham, Oke. masih. Iya, Bu, ini sebelum ke beberapa pertanyaan, ada cukup banyak ini ya, lebih dari 4 ini pertanyaannya, tapi satu pertanyaan saja dari saya ini ya. Ibu, sebenarnya kalau misalnya kita ada permasalahan, itu lebih percaya pada pasangan kita atau mertua? Kemudian jika ada masalah ya, apakah betul bahwa masalah itu tidak harus semuanya disampaikan pada mertua? Kalau ini mau ke mertua ya, saya ingin sampaikan, siapakah orang yang bisa kita percayai gitu ya? Orang yang bisa kita percayai adalah ibu kita, bukan mertua, bukan pasangan. Saya sampaikan adalah ibu kita, ya, ibu kita, orang tua kita. Namun selama ini cara mendidik orang-orang di kita itu kadang-kadang tidak memanfaatkan bahwa ada keterikatan antara ibu dan anak yang bisa dipakai untuk ajang untuk berkomunikasi ya. Jadi ibu kita. Nah, apakah kita sama mertua itu percaya 100%? Kita menghormatinya. Kita bisa belajar daripada ibu mertua bagaimana caranya bisa berhasil mendidik suami kita, ya. Hal apa yang bisa kita tiru dan hal apa yang tidak bisa kita tiru. Satu contoh, suami kita suka makanan pedas dan ibu mertua kita biasanya bisa memasak makanan dengan cara yang seperti itu. Itu kita bisa belajar dari mertua. Namun gitu ya, kalau kita punya masalah, kembalilah kepada orang tua. Ya, kepada ibu dan bapak masing-masing. Apakah itu dengan pasangan? Ya, kalau misalnya masih bisa diselesaikan berdua, selesaikanlah dengan pasangan. Tetapi Anda bisa mencari referensi pada ibu Anda. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kalau misalnya persoalan itu ditentukan karena misalnya aspek dari mertua, misalnya permasalahan itu aspeknya mertua, maka ini kan menjadi rumit ya. Karena kalau misalnya berbicara dengan pasangan gitu ya, pasangan itu taunya ini ibu mertua adalah ibunya, kan begitu. Nah, oleh karena itu carilah referensi dulu dari ibu. Tapi bukan kemudian Anda mengikuti apa yang disampaikan oleh ibu. Anda sebagai orang yang sudah dewasa harus bisa memfilternya. Ya, harus bisa memfilternya. Oleh karena itu saya seringkali ada suatu nasihat orang tua yang dulu yang mungkin bisa diterapkan dan bisa dipakai gitu ya. Jangan ceritakan hal masalah kamu kepada orang tua, tapi ceritakanlah hal yang membahagiakan kepada diri ibu. Jadi kalau misalnya ibu Anda, kalau ingin mendidik Anda menjadi anak Anda menjadi anak yang lebih bagus dalam rumah tangganya, sampaikan pesan itu. Coba kamu atasi persoalan kamu, tetapi kalau memang tidak bisa, larilah kepada ibu. Tapi sebaiknya kamu tidak menceritakan hal-hal yang negatif kepada ibu. Tapi ceritakanlah hal yang membahagiakan kamu kepada ibu. Karena ini nasihatnya adalah mengajak si anak untuk bisa lebih mandiri, bisa menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Gitu loh. Mereka lebih mature, lebih matang gitu di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu memang harus diajak pasangan suami istri itu kan seperti yang beberapa waktu yang saya sampaikan, itu ada beberapa hal yang harus mereka ada komitmen, ada passion, ya, yang mereka harus saling intimasi, yang harus kuat di situ, ya. Oke. Ya. Baik. Itu didasari dari komunikasi tadi. Gitu. Iya, komunikasi ini selalu jadi yang nomor satu sih kayaknya. Dalam apapun ya Bu ya, komunikasinya, kontennya, cara menyampaikannya dan sebagainya. Baik, Bu, ini ada berapa pertanyaan ya? Tiga dulu ya Bu, ini ada 6. Yang pertama dari @barunawati, Bu, sebenarnya benar apa salah sih pengantin yang baru menikah itu jika serumah dengan mertua? Jadi kalau misalnya pengantin baru serumah dengan mertua, apakah itu salah? Gitu Bu. Kemudian dari Diana yang ada di Kragan ya, sebagai menantu saya dari dulu selalu dengar bahwa mertua itu pasti galak. Nah, bagaimana Bu untuk menghilangkan stereotip ini?
Kemudian dari Fafa, bagaimana cara menghadapi mertua yang banyak menuntut ini itu sebelum waktunya? Oke, ini menyoroti mertua semuanya, ketiga-tiganya. Silakan Bu Dewi. Iya, terima kasih. Ini yang pertanyaan pertama ya. Ibu, apakah kalau pengantin baru tinggal dengan mertua, apa serumah dengan mertua, apakah itu salah? Tidak, Nak, gitu ya, masih boleh. Ya, masih boleh. Karena itu tadi yang saya katakan, itu kayak prinsip orang itu kalau punya anak itu kalau misalnya tinggal dengan mertuanya, dengan orang tua, itu kan di awal-awal kehidupan. Nah, ketika mereka sudah kuat gitu ya, mereka kayak dicangkok gitu loh ya, dicangkok kemudian dilepas cangkokannya, kemudian ditanamkan di tanah yang lain dan mereka bisa growing up. Jadi artinya kalau ini belum kuat secara finansial atau misalnya memang mereka masih belum kuat misalnya karena masalah pendidikan, belum bisa mencari uang dengan bagus, karena masih harus disupport orang tuanya, karena misalnya pendidikannya harus spesialis atau kemudian harus S2 atau mungkin lagi masih awal-awal mereka berdiri, orang tua support itu, gitu ya. Mereka tuh support sampai kemudian mereka bisa mematahkan itu cangkokannya untuk ditanamkan di tempat yang lain, artinya keluar dari rumah dan mereka bisa berdiri sendiri sebagai keluarga. Jadi seperti itu ya. Kemudian Diana, itu sebagai mitos ya, ada satu gambaran, tidak semua mertua itu jahat gitu ya. Tidak semua mertua itu menguasai gitu ya. Itu memang biasanya oleh karena itu melalui forum ini saya sampaikan gitu, siapapun yang menjadi mertua, tolong Anda harus bahagia ketika si anak dan menantu Anda bisa mengelola keluarga kecilnya secara baik. Janganlah ikut campur. Sudah saatnya ketika Anda melepas anak itu menikah, sebenarnya Anda sudah berhasil mereka untuk bisa hidup sendiri gitu ya. Usahakanlah mereka untuk bisa berkembang secara sendiri dan itu harus gitu ya. Dan itu yang memang kelemahan di kita ya, kelemahan di Indonesia ini, tahapan perkembangannya memang berbeda. Ini sedang saya riset ya untuk milestone-nya, sedang saya riset secara nasional di Indonesia. Karena memang seringkali masih geser ya, di kita tuh masih ketika menikah mereka masih lama sampai anaknya berapa anak pinak gitu masih di situ, dan itu sebenarnya tidak berhasil. Dia harus bisa untuk membuat anak ini hidup sendiri dan mengelola keluarganya sendiri gitu ya, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir tadi dari Fafa. Iya. Sebelum apa tadi? Pertanyaannya bagaimana cara menghadapi mertua yang banyak menuntut ini itu sebelum waktunya. Sebelum waktunya, oke. Jadi saya tulis sebelum apa ya, sebelum waktunya. Nah, itu yang sebenarnya kuncinya di komunikasi kembali ya. Kalau orang itu mengkomunikasikan rencana pengembangan dirinya, misalnya pengembangan keluarganya itu kepada orang tuanya, itu bisa dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti saat ini, misalnya ada ini si anak ini, Bunda saya mau sekolah lagi mumpung ini boleh, karena itu kan sudah dikomunikasikan dengan keluarganya gitu ya. Silakan mau sekolah lagi gitu untuk mengembangkan diri, silakan gitu misalnya. Dan kemudian nggak boleh, kamu harus mengikuti. Nah, nggak bisa gitu ya. Jadi memang mereka harus mencoba untuk ini khususnya pada mertua ya. Jadi kalau misalnya Fafa menghadapi orang yang seperti itu, komunikasikan dulu. Anda kan mempunyai rencana ya, rencana. Nah, rencana Anda ini yang harus dikomunikasikan. Nah, rencana hidup keluarga kecil ini yang harus dikomunikasikan gitu ya. Rencana ini ya. Begitu, Mas Ilham. Oke, baik. Kemudian suara saya terdengar ya. Iya. Saya lihat Mas Ilham diam itu sudah langsung deg-deg ini, Mas. So far ini komplit Bu. Jawabannya sudah terdengar dari awal sampai akhir, tidak ada gangguan distorsi ya Bu ya. Oke. Ini 3 pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Yayu di Semambung. Kalau sekilas saya baca barusan itu beliau ini adalah sebagai mertua Bu.
posisinya sebagai mertua. Jadi begini, saya dan anak pisah rumah sejak anak saya menikah. Masalahnya saya merasa kurang mendapat kasih sayang dari anak saya. Saya kurang merasa mendapat kasih sayang dari istri anak saya karena dia adalah wanita karir, gitu. Nah, ini bagaimana caranya ya Bu untuk mengembalikan kondisi ini? Apakah memang harus ngomong ke putranya, ya kan? Ini kan menantunya perempuan berarti, ya kan? Kemudian atau langsung dijawab Bu? Ini pertanyaannya semi-semi cerita-cerita gini ya, agak panjang. Iya, betul. Monggo langsung Bu. Saya coba jawab dulu. Bu Iya. Yayu, ya. Saya tahu kalau sesi gini. Nah, ini dari sisi mertua, ini bagus sekali. Jadi begini Bu Yayu, ya, Bu Yayu, kalau yang Ibu rasakan itu sebenarnya bukan versinya bahwa Ibu kurang mendapatkan kasih sayang dari anak menantu, karena sebenarnya ketika kita memilih dia sebagai menantu kita tahu dalam posisinya menantu Ibu adalah seorang wanita yang bekerja. Nah, sekarang yang masalahnya itu kan Ibu merasa yang disebut di dalam psikologi itu emptiness syndrome, Ibu ya, kosong. Artinya kekosongan Ibu ya. merasa bahwa Ibu merasa sendiri. Iya, jadi kayak sangkar itu sudah kosong sehingga Ibu merasa sendiri gitu ya. Aku kok kesepian. Nah, saran saya buat Ibu ini coba dong melakukan interaksi dengan orang-orang yang seusia Ibu. Coba cari WA group teman-teman yang dulu SMP, SMA. Sudah saatnya, ini ada tulisan Bu, Ibu nanti bisa cari bukunya, seputar lansia ya. Seputar lansia, saya menulis buku bersama teman-teman tentang seputar lansia ini. Nah, sebagai seorang yang sudah menghadapi masa ketika menjadi mertua, maka yang Ibu lakukan adalah coba Ibu lakukan aktivitas yang menyenangkan yang lainnya. Ibu, kebahagiaan itu diciptakan oleh diri kita. Jangan mencari dari kasih sayang orang di luar kita. Ya. Jadi kalau Ibu punya waktu, Ibu mempunyai aktivitas yang membuat Ibu mempunyai meaningful ya di dalam hidup Ibu. Itu apa gitu ya. Misalnya, oh ya saya mau ikut relawan di mana gitu. Jadi aktifkan itu Ibu, jangan di rumah dan menunggu gitu. Karena kalau menunggu kasih sayang dari orang lain, itu sebenarnya sudah tidak fasenya kita gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk optimum aging, untuk memasuki masa sebagai orang yang lebih tua dengan membahagiakan diri kita, itu cobalah lakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi mempunyai grup WA teman SMA, teman SMP, hari ini jalan, ngobrol, itu akan melupakan untuk tuntutan kasih sayang tentang dari menantunya Ibu. Pasti akan hilang. Karena sebenarnya ini karena Ibu tidak mempunyai aktivitas yang membuat Ibu sibuk dan membuat Ibu bahagia yang lainnya. Ibu masih menuntut, kamu harus sayang sama saya. Selama menantu Ibu masih meminta izin, misalnya, Ibu saya besok mau ada tugas, ya doakan ya Bu, saya bisa. Nah, itu kalimat-kalimat yang saya seperti itu, meminta izin, kemudian menanyakan kabar, itu sudah cukup Ibu. Oke. Tidak perlu sampai harusnya, wah dia datang, itu Mas Ilham. Baik, yang terakhir ini ya Bu ya, dari Ayu. Ini tentang ini cerita ini anak gitu ya. Jadi anak pada mertua. Jadi begini, saya anak tunggal Bu, dan alhamdulillah suami berpenghasilan berlebih. Namun mama dari suami ini selalu minta jatah uang gaji beliau untuk diberikan ke beliau dulu sebelum ke istri atau ke saya gitu. Nah, itu salah atau benar ya Bu? Jadi suaminya itu memberikan gajinya itu ke mamanya dulu sebelum ke istrinya gitu Bu. Oke. Sebenarnya ini kalau di muslim ya kayak gitu ya. Ini persoalannya kayak gitu ya. Jadi gini. Jadi begini ya, sebenarnya Mas, ini adalah hal yang salah ya kalau misalnya
kita mengatakan harus diberikan ke yang penting adalah si ibu itu tahu gitu ya. Ini yang harus disampaikan kepada suami, sampaikan kepada ibu gajinya berapa dan berikan ibu berapa. Itu yang penting. Karena sebenarnya tanggung jawab suami itu adalah keluarga intinya, tetapi menghormati ibu. Nah, ini yang mungkin ada falsafah yang gitu ya. Jadi dia harus bertanggung jawab untuk kehidupan anak dan istri dan memuliakan ibunya. Nah, memuliakan ibunya itu bukan berarti uang gajinya itu harus diberikan kepada ibunya, bukan. Tetapi menyampaikan kepada ibunya, Ibu, saya mendapatkan gaji yang lumayan dan ini saya berikan ke istri, Ibu membutuhkan berapa? Itu sampaikan. Nah, ketika menyampaikan, si suami bisa mengatakan, Dek, aku berikan sekian ya kepada ibu. Itu yang harus disampaikan. Jadi bukan kemudian diberikan ke ibunya baru ke sini lah. Karena ini kan sudah nggak benar. Karena yang menjadi tanggung jawab dia adalah si keluarga intinya ini. Tetapi dia tetap harus bisa memuliakan ibunya. Karena itu memang suatu hal pelajaran, value yang harus tetap dia pegang. Misalnya satu contoh, ibunya sakit, maka dia yang harus mencoba untuk memberikan ibunya agar bantuan untuk bisa sehat, bantuan untuk bisa membahagiakan ibunya untuk pergi. Tapi tidak perlu untuk disampaikan ke ibunya, jangan sampai seperti itu. Cukup tahu gitu. Ya, begitu. Tapi apapun apa yang disampaikan itu istri atau pasangan harus tahu, ibunya juga harus tahu ya, Bu ya. Iya kan? Betul. Karena kalau nanti diberikan kepada si ibunya, maka nanti kan secara psikologis ibunya merasa aku lebih menang, bukan begitu? Karena ini kan sebenarnya bukan menang kalah gitu ya. Uang itu dipegang suami, tetapi ibu tahu bahwa uang itu sekian dan ini saya berikan kepada istri sekian dan kepada ibu sekian. Itu yang penting gitu. Baik. Bukan kemudian dia memberikan dan kemudian baru balik begitu. Baik, Ibu Dewi sebagai penutup, pesan apa yang bisa kita petik dari ketika mertua lebih menguasai keluarga ini? Monggo silakan, Bu. Kalau mertua lebih menguasai keluarga ini sebenarnya adalah suatu kegagalan sebagai seorang ibu atau bapak sebagai orang yang memasuki fase memiliki anak yang sudah menikah. Oleh karena itu, saran saya ketika Bapak Ibu sudah berperan sebagai mertua, bimbinglah keluarga kecil anak Anda untuk bisa mengambil keputusan sendiri, bisa tumbuh menjadi keluarga yang bagus dan mereka bisa berkembang menjadi keluarga yang baik. Ya, jangan kemudian kita sebagai orang tua mencampuri. Namun ketika Anda merasa kesepian karena ditinggalkan oleh anak istri, ya, oleh anak dan istrinya atau keluarga anak Anda, maka capailah kebahagiaan itu dengan menghidupkan hubungan dengan pertemanan dengan teman-teman di masa dulu, misalnya di SMA, di sini ya, karena kebahagiaan itu bisa diciptakan dan kebahagiaan itu tidak tergantung dari orang lain. Begitu, Mas. Oke. Baik, terima kasih Bu Dewi. Oke, semoga bermanfaat ya Bu Dewi dan kita semakin mengerti hati mertua gitu kan dengan dibukanya ini. Oke. Baik. Selamat sore Bu Dewi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat, baru saja kita simak program Ruang Psikologi bersama dengan Ibu Dr. Dewi Retno Suminar MSI, seorang psikolog ya, dan aktif sebagai dosen psikologi UNER tentang ketika mertua lebih menguasai keluarga. Terima kasih kami sampaikan pada rekan-rekan kami ya, rekan-rekan sesama LPPL yang menyiarkan program ini serentak Mardika Bondowoso, RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Semoga bermanfaat. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih dan sampai jumpa.